memakai masker dan mencuci tangan. Kita akan mulai ibadah kita di sekolah minggu. Ambil waktu sejenak, angkat tangan kanannya, letakkan di dadanya. Kita bernyanyi Intu Maya. Sama-sama kita ucapkan amin. Halo adik-adik, kita kembali bernyanyi dari lagu Di Kepak-kepakan Sayangnya bersama dengan Sayang Sayang Disayang. Ada
dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa. Amin. Adik-adik, sekarang kita sama-sama mengucapkan titah. Titah pada hari Minggu ini yaitu titah yang pertama. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Coba adik-adik di rumah sama-sama mengucapkan titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Nah, adik-adik di sekolah minggu, kita kembali bersuka cita, kita bernyanyi, biar gunung-gunung beranjak. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Kami kasih setiamu akan beranjak dari sekali lagi. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Kami kasih setiamu akan beranjak dariku. Akan beranjak, akan bergoyang. Akan beranjak, akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Kita nyanyikan sekali lagi. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Kami kasih setiamu akan beranjak dariku sekali lagi. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Kami kasih setiamu akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita bersatu di dalam doa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya. Sekarang kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan. Adik-adik yang di rumah, ada yang tahu sekarang bulan berapa? Ya, bulan Agustus. Tidak terasa kita sudah melewati bulan Juli, masuk ke bulan Agustus. Ayat hafalan atau ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di kitab Keluaran pasal 3 ayat 8. Buat adik-adik di rumah, boleh membuka Alkitabnya, dibuka ayat hafalan untuk bulan Agustus tertulis di kitab Keluaran pasal 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri
yang berlimpah-limpah susu dan madunya ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian ayat bulanan. Kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, kita masuk ke pengumuman. Wah, udah sebulan lebih kita mengikuti video live streaming guru sekolah minggu untuk adik-adik berada di rumah. Nah adik-adik sekolah minggu tetap mengikuti protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan kalau sudah dari luar rumah. Nah sekarang guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun adik-adik sekolah minggu. Nah panjang umur, bertambah pintarnya, selalu diberikan Tuhan kesehatan, terlebih lagi sukacita. Nah buat adik-adik sekolah minggu yang rajin nih mengikuti ibadah sekolah minggu melalui video, fotonya boleh dikirim melalui guru-guru sekolah minggunya. Nah foto-foto yang ditampilkan di video adalah yang dikirim kepada guru-guru sekolah minggunya. Terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu selama live stream. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi baca kitab suci. Kita bernyanyi baca kitab suci.
Ya Allah, Bapa yang kami puji, kami sembah di sepanjang kehidupan kami. Allah yang baik, yang senantiasa memelihara hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan masih memberikan napas kehidupan dan kesehatan. Terlebih Tuhan kepada seluruh adik-adik kami sekolah minggu yang kami sayangi, bisa pada saat ini masih beribadah walaupun secara virtual dari rumah masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dengan sungguh-sungguh mau disapa oleh firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom adik-adik semua. Inang harap keadaan kalian tetap dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sukacita, dan tetap semangat dalam bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Coba dibuka Alkitabnya, kita baca firman Tuhan pada hari Minggu ini, tertulis di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6, dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-12. Inang yang membacakan, kalian mengikutinya dari rumah. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang kami sayangi, siapakah Daniel? Marilah kita sama-sama melihat dalam tayangan video berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja
dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah, adik-adik, melalui tayangan video tadi, kita melihat bahwa Daniel adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat menginspirasi banyak orang di dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun dia hidup sebagai pendatang di negeri asing oleh karena tawanan Raja Nebukadnezar kepada bangsa Yehuda, dan hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mempercayai Allah, tapi Daniel adalah seorang yang takut, seorang yang setia, dan punya karakter yang baik. Daniel salah satu dari 3 orang yang menjadi pejabat tertinggi di bawah pemerintahan Raja Darius. Karena kesuksesannya, teman-temannya menjadi iri kepada dia. Akibatnya, teman-temannya yang iri kepada Daniel menghasut sang raja. Apa kata mereka? Raja, keluarkanlah undang-undang. Undang-undang apa? Kata sang raja. Tidak boleh satu orang pun di bawah pemerintahan raja yang bisa menyampaikan permohonan atau berdoa kepada salah satu dewa, kepada Allah, kepada manusia selain kepada raja. Adik-adik, ketika Daniel mendengar hal tersebut, ia pun pergi ke rumahnya. Di sana dia berdoa, dia memuji-muji Tuhan dan menyampaikan
langsung melapor kepada Raja Darius. Katanya, Raja, ada kedapatan yang melanggar perintah Raja. Lalu Raja berkata, siapa itu? Dia adalah Daniel. Apakah Raja senang mendengar laporan daripada pejabat-pejabat yang iri hati kepada Daniel? Raja Darius sedih. Mengapa? Karena Raja Darius benar-benar sangat menyayangi Daniel. Peraturan sudah dibuat oleh Raja yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Oleh karena itu, Daniel dipanggil dan dia dimasukkan ke dalam gua singa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyertai Daniel. Mulut singa, mulut suara singa gimana ya? Wah, mau menerka mangsanya kan? Apalagi singa yang lapar kan? Tapi mulut singa gini. Menjadi tertutup. Ya, mulut singa menjadi tertutup. Siapa yang menolong Daniel? Di dalam ayat yang ke-23, Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa tersebut, sehingga singa-singa itu tidak memakannya. Pagi-pagi sekali Raja bangun, buru-buru ke gua singa. Dengan suara yang sayu, dia berkata kepada Daniel, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah menolongmu? Apa jawab Daniel, adik-adik? Ya Raja, Allahku menyelamatkan aku. Hati daripada Raja Darius begitu senang karena dia menyayangi Daniel. Lalu Raja Darius mengeluarkan Daniel dari gua singa tersebut. Dan di akhir daripada kisah ini kita bisa melihat Raja Darius yang tadinya seorang yang tidak percaya kepada Allah menjadi percaya kepada Allah, mengakui akan keberadaan Allah dan memuliakan Allah. Tapi apa yang terjadi kepada teman-teman Daniel yang menghasut Raja? Raja memerintahkan kepada orang-orang yang menuduh Daniel, anak-anak ataupun istrinya, harus dilemparkan ke dalam gua singa. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua singa, singa-singa itu telah menerkam dan meremukkan tulang-tulang daripada orang-orang yang menghasut Raja, yang iri hati kepada Daniel beserta anak dan istrinya. Melalui firman Tuhan, hal apakah yang patut kita teladani dari pribadi ataupun karakter daripada Daniel? Yang pertama adalah anak sekolah minggu harus memberi waktu untuk senantiasa bertekun di dalam doa. Apa artinya bertekun? Setiap saat, setiap waktu, ya. Doa itu harus menjadi gaya hidup. Maksudnya doa itu harus menjadi kebiasaan daripada adik-adik sekolah minggu. Ina mau bertanya, siapakah dari antara adik-adik sekolah minggu yang rajin berdoa? Berapa kali kamu berdoa dalam satu hari? Ada yang mengatakan 2 kali, ya kan? Makan pagi dan makan siang, malamnya dia lupa berdoa kan? Ada yang mengatakan 3 kali, yaitu makan pagi, siang, dan sore. Tapi melalui firman Tuhan yang telah kalian dengar, doa itu harus menjadi gaya hidup. Doa itu harus menjadi kebiasaan. Dalam hal berdoa, bukan hanya berdoa ketika kita makan pagi, siang, dan sore. Tapi coba dulu, tunjuk tangan dulu. Siapa dari antara adik-adik yang mau untuk meluangkan waktunya berdoa secara khusus kepada Tuhan? Siapa yang didoakan secara khusus? Ayah, mama, adik, abang, supaya sehat-sehat. Maukah adik-adik sekolah minggu HKBP Sukabumi berdoa kepada guru-gurunya sekolah minggu? Ya kan? Supaya Tuhan mampukan di dalam pelayanan, Tuhan berikan kesehatan, umur yang panjang dan kebijaksanaan. Melalui firman Tuhan, jadilah seperti Daniel.
tidak pernah melupakan Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga hidupmu, Tuhan akan hadir melindungimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada hari ini. Daniel menjadi teladan bagi kami, bagi adik-adik kami di sekolah minggu. Dia seorang yang punya karakter yang baik. Daniel seorang yang taat, setia, lebih takut kepada Tuhan. Biarlah adik-adik kami sekolah minggu menjadi anak-anak yang tekun dalam berdoa, menjadi anak-anak yang lebih takut kepada Tuhan. Buat adik-adik kami guru-guru sekolah minggu, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, supaya mereka Tuhan bisa menjadi berkat di tengah-tengah gereja. Tuhan, kami banyak melakukan dosa, ampuni dosa kami. Melalui anak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Nabi Bel. Semoga firman Tuhannya menjadi berkenan di dalam hidup kita. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Angkat persembahannya. Angkat persembahannya. Sama-sama kita mengucapkan yel-yel kita. 2, 2, 3, ya. Hupelehon pele aku dan margamus au. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita
dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik. Sekian dulu perjumpaan kita pada hari Minggu ini. Jadilah anak sekolah minggu yang takut, yang setia untuk melakukan firman Tuhan dan senantiasa rajin berdoa. Kami berdoa kepada adik-adik semuanya supaya tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya. Jadi di dalam masa-masa pandemi COVID-19 tetap jaga kesehatan dengan 5M. Apa 5M kata? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ya, kami berdoa, kami berdoa, kakak berdoa supaya anak-anak sekolah minggu tetap di dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.